Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan bro dan sis semuanya. Untuk video kali ini, Sarmin masih tetap mendukung tentang yang namanya kesehatan. Khusus kali ini, Sarmin akan membahas lebih mendalam ya tentang protein. Jadi dalam tubuh manusia, sekitar 16% adalah terdiri dari protein. Walaupun yang paling sedikit, tetapi 37% orang di Indonesia, termasuk anak-anak, belum memenuhi kebutuhan protein harian. Padahal kebutuhan protein harian dewasa adalah 1/5 atau 20% dari jumlah yang dimakan setiap kali makan, atau 2-4 porsi protein per harinya. Nah, walaupun protein ini kandungannya yang di dalam tubuh itu sedikit, tetapi banyak orang ya mengabaikan protein ini. Nah, jadi kita harus tahu dulu seberapa penting protein itu bagi tubuh. Sebelumnya kita coba simak dulu ya. Protein itu adalah berasal dari kata protos, berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Nah, berarti kita sudah tahu protein itu adalah yang terpenting ya, yang terutama untuk tubuh kita. Jadi protein itu adalah senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala ada sulfur serta fosfor. Jadi protein itu berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel. Nah, itu yang paling utama. Jadi semua yang ada dalam tubuh kita berhubungan penting dengan protein. Nah, protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein itu mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak ataupun karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein yang memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein itu ditemukan oleh ahli kimia dari Belanda, Gerardus Mulder, pada tahun 1802 sampai 1850. Unit dasar penyusun struktur protein adalah asam amino. Jadi protein itu dibentuk atau disusun dari asam amino. Nah, asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus amino atau NH2. Dia ada sebuah gugus asam karboksilat atau COH dan salah satu gugus lainnya, terutama dari kelompok 20 senyawa yang memiliki rumus dasar NH2CH RCOOH dan dihubungkan bersama oleh ikatan peptida. Dengan kata lain, protein tersusun atas asam-asam amino yang saling berikatan. Jadi secara gamblangnya, protein itu adalah asam amino yang membentuknya. Kira-kira demikian lah ya. Nah, asam amino esensial itu ada 9 jenis yang diperlukan manusia untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh seperti leusin, isoleusin, valin, triptofan, fenilalanin, metionin, threonin, lisin, histidin. Oke, dan asam amino esensial ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh, jadi kita sangat perlu makanan tambahan. Sedangkan yang kedua, asam amino non esensial ada 11 jenis dan masih bisa dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial bersyarat dan asam amino yang benar-benar tidak bersyarat. Oke, karena apa fungsi protein itu bagi tubuh kita? Itu pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh kita. Pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh seperti hormon-hormon tiroid, insulin, dan epinervin adalah protein. Demikian pula berbagai enzimnya. Mengatur keseimbangan air, cairan-cairan tubuh dapat dalam 3 kompartemen, yaitu di dalam sel, kemudian di luar sel, dan di dalam pembuluh darah. Protein juga bisa memelihara netralitas tubuh. Protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa untuk pH pada taraf konstan. Jadi protein bisa untuk menyamankan lambung. Jadi bisa menetralkan asam basa.
Juga bisa pembentukan antibodi. Jadi kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuan tubuh memproduksi antibodi. Jadi kalau kita mau tubuh kita sehat, kita harus mempunyai protein yang cukup supaya bisa membentukkan antibodi yang cukup. Mengangkut zat gizi dari saluran ternak ke dalam darah, dari darah ke jaringan-jaringan, dan melalui membran sel ke dalam sel-sel. Protein juga sebagai sumber energi, karena protein itu sama dengan karbohidrat, karena menghasilkan 4 kalori per gram protein. Jadi protein juga sebagai sumber energinya. Nah, jenis-jenis protein. Protein itu ada 2 jenis, yaitu yang berasal dari hewan, kita sebut dengan protein hewani. Misalnya dapat dalam daging, susu, maupun telur. Kemudian dari tumbuhan kita sebut dengan protein nabati, misalnya dapat pada kacang-kacangan. Di pencernaan protein itu dimulai dari lambung. Di dalam lambung itu kita dicerna, kemudian dan diaktifasi oleh asam hidroklorida lambung atau HCl. Oke, yang penting kita tahu protein masuk ke dalam tubuh dan mulai dicerna melalui lambung. Makanya protein itu bisa menyamankan, jadi lambung kita tidak mudah terkena asam lambung. Kira-kira demikian ya, karena dicerna dari lambung. Nah, dari sini Charmin memperkenalkan produk yang sangat penting untuk kita, yaitu Nutrien High Protein Powder yang terbuat dari kombinasi kacang kedelai, kacang polong, dan biji gandum yang mengandung asam amino esensial. Jadi terdapat 9 kandungan asam amino esensial, jadi dapat diproduksi oleh tubuh kita. Dan Nutrien High Protein Powder ini kualitasnya terjaga. Oke, dengan minimal kita konsumsi 2 scoop itu sudah sama dengan 13-17 gram protein, atau sudah setara dengan 22-25% kebutuhan protein per harinya. Tadi di awal video ada saya mengatakan 20%. Jadi kalau kita mengkonsumsi 2 scoop saja, kita sudah bisa mencukupi kebutuhan harian kita 22-25% kebutuhan protein per harinya. Dan Nutrien High Protein Powder ini tinggi proteinnya ya, karena terbuat dari bahan yang alami, yaitu kacang kedelai, kacang polong, dan gandum, yang bisa menghasilkan dengan skor yang paling tinggi sama dengan 1, PDCAAS sama dengan 1 ya, Protein Digestibility Quality Amino Acid Score. Maksudnya nilai 1 adalah nilai maksimal, yang berarti kita konsumsi protein high powder ini itu sangat mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, jadi tidak terbuang secara sia-sia. Terdapat 4 rasa untuk ukuran 450 gram, yaitu ada rasa green tea, rasa berry, rasa coklat, dan rasa all plant, rasa tawa aslinya. Nah, kalau kita kekurangan protein, maka rambut kita mudah rontok dan kusam. Kulit juga kusam dan kering. Juga bisa menurunkan kekebalan tubuh. Dan juga otot kita mudah lelah, yang dampak pada pola hidup kita menjadi tidak sehat. Dan menjadi busung lapar pada anak-anak kalau kita kekurangan protein. Nah, ada orang mengatakan, saya tidak suka konsumsi protein, saya suka makan daging. Kita di sini ya, kita coba hitung-hitung ya, 1 potong daging setara dengan 26,7 gram. Hanya terdapat 8 gram saja proteinnya. Sedangkan kalau kita konsumsi 2 scoop high protein dengan takaran saji 20 gram, sudah mendapatkan protein 17 gram. Lebih mudah dan lebih enak, lebih efektif lagi. Nah, kalau ada mengatakan saya sudah sering minum susu, di sini kita kasihkan 1 gelas susu almond dengan takaran saji 250 ml, itu mendapatkan protein hanya 1,5 gram. Sedangkan dengan protein 2 scoop itu sudah mendapatkan protein 17 gram. Nah, jadi sangat penting nggak nutrien protein bagi tubuh kita? Nah, lengkapilah asupan protein berbasis supaya komponen tubuh kita, misalnya kulit, otot, jantung, tulang, darah, enzim, dan banyak lagi bisa lebih sehat. Jadi semua itu adalah terbuat dari protein. Untuk anak-anak usia 1 sampai 3 tahun itu memerlukan 26 gram protein, atau kira-kira 2 kali 2 skop. 1 skop kan 17 gram ya, di 2 kali 2 skop. Kemudian kenapa anak-anak itu perlu protein? Karena bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Karena protein itu
berkolaborasi dengan zat besi yang berperan membentuk sel darah merah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, sehingga fungsi tubuh bisa lebih optimal untuk pertumbuhan anak. Jadi kalau anak yang mencukupi proteinnya, maka anak akan tumbuh dengan sehat dan lebih optimal. Nah, untuk ibu menyusui atau ibu hamil perlu 76 gram protein. Mengapa ibu menyusui memerlukan lebih banyak? Jadi supaya janin dan ibu senantiasa sehat, maka kita perlu menambahkan protein dengan yang lebih tinggi supaya mendukung pertumbuhan sel janin, otak, dan memproduksi darah merah pada sang ibu. Untuk orang dewasa ataupun lansia 60 gram protein. Karena orang dewasa atau lansia itu sudah mulai sedikit kekurangan energi, yang mudah lelah. Jadi menambahkan protein bisa membantu sebagai sumber energi dan juga bisa pembentukan regenerasi jaringan kulit. Jadi supaya tidak mudah kendur kulitnya atau tidak mudah keriput, tambahkanlah protein yang cukup. Dan rambut juga bisa lebih hitam dan tidak mudah rontok. Juga kuku, semuanya itu adalah berhubungan dengan yang namanya protein. Nah, kita ringkas ya, manfaat protein itu bagi kita adalah pertumbuhan dan perkembangan optimal. Karena protein memainkan peran utama dalam tubuh sebagai energi, pertumbuhan, kekebalan sistem, imun tubuh, perbaikan otot, hingga perkembangan otak. Kemudian protein juga merawat dan menjaga penampilan. Jadi memberikan kesehatan ekstra pada kulit, rambut, hingga pertumbuhan kuku yang kuat. Protein juga membantu pengelolaan berat badan. Jadi kalau orang yang kita yang ingin diet kita supaya mudah terrealisasi dan otot kita tidak kendur-kendur, maka kita sangat membutuhkan protein ya, sebagai alternatif protein rendah lemak, rendah kolesterol, rendah karbohidrat yang lengkap. Jadi sangat memudah meningkatkan kontrol rasa lapar dan mengurangi nafsu makan. Jadi diet kita mudah terrealisasi. Nah, tahukah Bro-Sis, Nutri-High protein ini rendah lemak dan kolesterol, jadi tidak mengandung susu hewani. Jadi dapat dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk yang si vegetarian. Jadi protein ini didukung oleh penelitian yang membuktikan bahwa seseorang yang mengkonsumsi diet tinggi protein mampu mengelola berat badannya dengan lebih baik. Jadi targetkan 1,2 hingga 1,6 gram protein per kilogram berat badan bisa terrealisasi. Protein tanpa lemak memiliki manfaat positif pada manajemen berat badan karena kita ingin mengurangi massa otot kita, jadi harus mengurangi lemak. Juga bisa membantu mempertahankan massa otot selama penurunan berat badan. Nah, ini yang terpenting. Kadang-kadang ada orang yang gemuk mau menjadi kurus, ototnya menjadi kendur-kendur karena dikurangi lemaknya, ototnya tidak menjadi kencang. Jadi perlulah protein untuk mengencangkan massa otot dan juga memberikan rasa kenyang. Jadi dietnya kita tidak sebesar. Nah, dengan ini rangkum ya dari keunggulan Nutri-High protein ini terbuat dari kombinasi kacang kedelai, kacang polong, dan protein gandum. Kemudian juga ada kandungan 9 asam amino esensial yang dapat diproduksi oleh tubuh. Protein bantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Tinggi protein untuk bantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kemudian satu asupan Nutri-High protein sudah memenuhi 22-28% kebutuhan protein harian. Telah lulus uji mutu yang ketat dan bisa untuk orang yang vegetarian. Nah, ini yang terpentingnya, jangan abaikan zat nutrisi satu ini, yaitu protein. Karena protein tidak seperti zat lainnya. Tubuh tidak menyimpan cadangan protein. Protein berperan sebagai zat pembangun bagi tubuh kita. Tanpa protein, tubuh tidak bisa tumbuh dan berkembang. Karena protein merupakan bagian dari makronutrien, yaitu nutrisi pembangun utama bagi tubuh kita. Nah, karena protein sangat penting bagi tubuh kita dan juga tubuh tidak menyimpan cadangan protein, maka kita senantiasa selalu harus mengkonsumsi protein untuk mencukupi kebutuhan protein harian kita supaya tubuh kita bisa tetap fit dan kuat serta sehat. Oke, demikianlah info protein dari Sarmin. Semoga bisa bermanfaat bagi Bro-Sis semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.